Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini kita akan membahas materi dari bab 3 yaitu materi genetik dari subtopik sintesis protein. Nah, sintesis protein itu merupakan suatu proses ya adik-adik untuk pembentukan protein di dalam tubuh. Nah, protein itu merupakan polipeptida atau gabungan dari beberapa asam amino. Jadi, maka untuk membentuk suatu protein diperlukanlah bahan dasar berupa asam-asam amino. Nah, di dalam sel, asam amino akan dirangkai menjadi polipeptida dengan bantuan enzim-enzim tertentu. Pada saat sintesis protein terjadi, proses penerjemahan gen menjadi urutan asam amino yang disebut dengan ekspresi gen. Nah, ada dua tahap dalam proses sintesis protein ya adik-adik. Yang pertama adalah tahap transkripsi dan yang kedua adalah tahap translasi. Nah, jadi adik-adik ya, tahap transkripsi itu terdiri dari tahap permulaan, kemudian tahap pemanjangan, dan tahap terminasi atau pengakhiran. Nah, tahap transkripsi itu dimulai dari tahap inisiasi atau permulaan. Nah, inisiasi dimulai dari promotor. Nah, promotor yaitu daerah DNA di mana tempat melekatnya RNA polimerase. Suatu promotor mencakup titik awal atau start point transkripsi, yaitu adanya nukleotida yang menunjukkan dimulainya sintesis protein atau yang disebut dengan codon start. Nah, codon start itu adalah codon metionin ya adik-adik, yaitu AUG. Nah, kemudian promoter berfungsi untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan satu rantai DNA yang akan digunakan sebagai rantai cetakan. Nah, kemudian masuk ke tahap yang kedua adalah tahap elongasi atau pemanjangan. Nah, elongasi terjadi saat RNA bergerak di sepanjang DNA. Nah, pilihan ganda DNA akan terbuka secara berurutan. Enzim RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari molekul RNA yang sedang tumbuh di sepanjang rantai DNA. Setelah sintesis RNA selesai, rantai DNA terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Berikutnya adalah rantai terminasi atau pengakhiran. Nah, terminasi atau pengakhiran ini ya adik-adik itu berlangsung selama transkripsi. Nah, transkripsi berlangsung hingga DNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Nah, terminator adalah urutan DNA yang berfungsi menghentikan transkripsi atau kodon terminasi, yaitu kodon stop. Nah, kodon stop itu terdiri dari UAG, UAA, dan UGA. Hal ini terjadi pada sel prokariotik, sedangkan pada eukariotik, RNA polimerase terus melewati titik terminasi dan setelah sekitar 10-35 nukleotida. Nah, RNA yang terbentuk akan terlepas dari enzim tersebut. Nah, ini adalah peristiwa tahap transkripsi ya adik-adik. Nah, diawali dari adanya kodon start ya. Kodon start tadi adalah kodon AUG nah, atau metionin. Kemudian mencetak ya, mencetak rantai yaitu rantai mRNA dari rantai DNA sense. Nah, kemudian setelah berakhir ya adik-adik terbentuk codon stop yaitu UAA, UGA, dan UAG. Nah, kemudian pilihan DNA akan terbuka dan mRNA akan lepas. Nah, kemudian mRNA akan menuju ribosom. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan peristiwa translasi. Nah, dalam translasi terjadi perlekatan antara tRNA dengan asam-asam amino. Tiap asam amino akan digabungkan dengan tRNA yang sesuai dengan enzim amino asil tRNA sintase. Nah, ribosom akan memudahkan perlekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama proses sintesis protein. Nah, translasi juga memiliki 3 tahap ya adik-adik, di mana tahapnya itu adalah tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi.
di mana tahap inisiasi itu diawali dari terbentuknya kodon start, yaitu kodon metionin atau AUG. Nah, kemudian akan dicetak rantai translasinya. Kemudian setelah terbentuk rantai stop ya, kodon stop, maka rantai itu akan di stop ya adik-adik proses translasinya. Nah, jadi seperti itulah dia proses translasi yang terjadi di dalam ribosom. Nah, ini dia tahap inisiasinya. Nah, jadi ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Nah, kemudian ribosom melekat pada salah satu ujung mRNA. Di dekat perlekatan tersebut terdapat kodon start AUG atau kodon metionin yang membawa kode untuk membentuk asam amino metionin. Nah, kodon ini akan memberikan sinyal untuk dimulainya proses translasi. Nah, berikutnya adalah tahap elongasi. Nah, selanjutnya terbentuklah asam-asam amino yang berikatan dengan metionin. Nah, kemudian molekul rRNA dari ribosom besar berfungsi sebagai enzim. Nah, enzim itu akan mengkatalis pembentukan ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida ke dalam asam amino yang dibawa oleh tRNA. Setelah itu, tRNA keluar dari ribosom. Nah, kemudian ribosom dan mRNA bergerak dengan arah yang sama, kemudian kodon demi kodon terbentuk. Sehingga peristiwa ini berlangsung sampai terbentuklah rantai polipeptida yang terbentuk. Nah, di tahap terakhir adalah tahap terminasi. Nah, elongasi akan berhenti setelah ribosom mencapai kodon stop. Nah, triple basa kodon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA. Jadi, kodon stop ini bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Nah, selanjutnya polipeptida yang terbentuk akan lepas dari ribosom. Nah, di sini ada contoh dari proses sintesis protein. Rantai DNA antisense memiliki kode-kode ACT, GAC, TTT, TAA. Tentukanlah kode-kode genetik yang terdapat pada rantai DNA sense, kodon atau mRNA, asam amino, dan antikodonnya atau tRNA-nya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini adik-adik? Nah, jadi apabila tadi yang diketahui adalah DNA antisense memiliki kode-kode ACT, GAC, TTT, dan TAA. Nah, kita disuruh menentukan rantai DNA sense. Nah, perlu kita ingat ya adik-adik bahwa DNA itu ada dua rantai karena dia adalah pilihan ganda. Nah, jadi DNA antisense itu memiliki pasangan DNA sense. Nah, jadi kalau basa nitrogen yang ada di DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, jadi adik-adik ya, dari DNA antisense kita langsung saja mencari pasangannya, di mana pasangan basa nitrogen di DNA A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C. Langsung saja ya adik-adik, kita lihat di sini pasangannya. Apabila DNA antisense ACT, ya maka pasangan di DNA sense-nya adalah A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. Kemudian GAC itu pasangannya di DNA sense-nya itu adalah CTG. Kemudian TTT maka di DNA sense-nya adalah AAA. TAA maka di DNA sense-nya adalah ATT. Nah, setelah kita dapatkan DNA template-nya, ya adik-adik atau DNA sense-nya, maka kita tentukan kodonnya atau mRNA. Nah, kodon itu ya adik-adik kita melihat dari DNA sense-nya atau kodon template ya, atau DNA template-nya namanya. Nah, jadi kalau di DNA itu adalah A, C, G, T, maka kalau di RNA itu bahasa nitrogennya adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil atau A, G, C, U. Nah, jadi kita lihat ya adik-adik apabila pasangannya kalau di rantai RNA itu A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G. Nah, tidak ditemukan lagi T adik-adik. Nah, kalau T dari DNA, maka kalau diterjemahkan ke kodon, maka T menjadi A. Maka DNA sense-nya TGA, maka kodonnya adalah ACU. Kemudian CTG, maka di kodonnya adalah GAC.
kemudian di DNA sense-nya AAA, maka dikodenya adalah UUU. Nah, di DNA sense-nya adalah ATT, maka dikodenya adalah UAA. Nah, itulah dia adik-adik rantai di kodonnya ya, mRNA-nya. Nah, kemudian kita tentukan asam amino. Nah, asam amino itu diambil dari kode yang dikodekan oleh rantai mRNA ya adik-adik, atau kodon. Nah, jadi asam amino ini dikodekan oleh triplet kodonnya ya adik-adik, atau 3 jenis basa nitrogen. Nah, jadi ACU itu asam aminonya namanya treonin. GAC asam aminonya adalah aspartat, UUU itu adalah penilalanin, dan UAA itu adalah codon stop. Nah, jadi itulah asam aminonya ya adik-adik. Nah, kemudian antikodon atau tRNA. Nah, antikodon itu pasangan dari kodon. Nah, jadi ini sama-sama RNA ya adik-adik, bahwa tadi A menjadi U, C menjadi G, dan sebaliknya ya adik-adik. Nah, jadi kalau di kodonnya tadi ACU, maka di antikodonnya adalah UGA. Kemudian GAC di kodonnya, maka di antikodonnya menjadi CUG. Kemudian UUU di kodonnya, maka antikodonnya menjadi AAA. UAA di kodonnya, maka di antikodonnya menjadi AUU. Nah, itulah contoh dari proses sintesis protein ya adik-adik. Demikian pembelajaran kita ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Terima kasih.